Hello everyone, welcome to X369, Salam Klub Bumi. Paus Yohanes 23 pernah melakukan kontak dengan alien. Pasti banyak di antara kalian terkejut dan bilang, masa sih? Gak mungkin lah seorang paus pemimpin tertinggi agama Katolik Roma bertemu dengan alien. Oke, mari kita bahas. Pada tanggal 12 Februari 2020 di Gereja Saint Anne, Vatikan, sebuah konferensi diadakan untuk audiens yang dihadiri penuh dengan para Jesuit yang dianggapnya ilmuwan gereja tentang kemungkinannya berkontak dengan alien. Para presenter konferensi menawarkan rincian tentang insiden UFO paling terkenal dalam sejarah, tapi tanpa mengkonfirmasikan sesuatu yang baru atau yang lebih detail apa yang harus Vatikan lakukan dengan ufologi. Informasi dari berbagai sumber telah membuat para ahli ufologi dan akademis dalam beberapa tahun terakhir menyimpulkan bahwa Vatikan sangat menyadari pertemuan semacam itu dengan alien dan keberadaan UFO di planet bumi. Dan apa yang tampaknya merupakan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tanggal 2 Maret 2020, Vatikan akhirnya mengizinkan para peneliti dari berbagai negara untuk mendapatkan akses ke informasi yang berkaitan dengan Paus Pius XII. Pertemuan yang mengejutkan ini terungkap bertahun-tahun kemudian. Pada tahun 1980-an oleh sekretaris pribadi Paus yang bernama Loris Francesco Capovilla. Loris pernah menyaksikan kejadian itu dan sudah merahasiakannya selama lebih dari 2 dekade karena beliau mengikuti keinginan dari Paus untuk tetap merahasiakannya. Hingga berita ini terungkap di surat kabar Inggris dan kemudian diambil oleh The Sun pada tahun 1985. Oke, berikut cerita Paus Yohanes 23 bertemu dengan alien. Pada suatu sore di bulan Juli 1961 di kediaman musim panas Castel Gandolfo dekat Roma, sang paus dan sekretarisnya sedang berjalan-jalan di halaman perkebunan. Mereka melihat bintang yang terang. Bintang yang seharusnya mulai turun dan setelah beberapa menit mereka menyadari kalau itu adalah semacam kapal. Ia berkata, benda tersebut tepat berada di atas kepala kami. Muncul sebuah lampu. Lampu itu berwarna biru dan orange kekuningan. Sebuah kejadian yang tak terbayangkan, yang mustahil dan sangat sulit dikatakan. UFO yang dimaksud berbentuk bulat dengan lampu biru dan orange kekuningan. Ketika UFO sudah cukup dekat, benda tersebut berhenti dan tetap stabil di udara. Sebuah cahaya kuning muncul di bawah kapal tersebut. Cahaya itu memberikan sebuah sensasi. Sebuah tabung cahaya yang berhenti sekitar 1 atau 2 meter dari tanah tanpa memantul di tanah. Muncullah makhluk humanoid muncul dari tabung cahaya tersebut. Makhluk itu memiliki lingkaran cahaya putih keemasan di sekitarannya. Makhluk humanoid itu lebih tinggi dari rata-rata manusia dan memiliki telinga yang agak besar dan runcing. Makhluk itu mengangkat tangannya menyambut Paus dan rekannya. Tapi mereka berpikir bahwa kalau mereka seperti sedang menyaksikan penglihatan ilahi. Mereka langsung berlutut dan mulai berdoa. Beberapa saat kemudian mereka mengangkat kepala.
makhluk itu masih beberapa meter dari mereka. Tanpa berkata apa-apa, Paus Yohanes 23 berdiri dan berjalan menuju ke makhluk tersebut. Loris tetap diam sambil berlutut sambil menatap Paus dan makhluk itu yang sedang berbincang. Kemudian dia berdiri dan berjalan tanpa ragu-ragu menuju ke pria itu, yaitu ke makhluk humanoid yang diselimuti oleh cahaya redup, halus, dan menembus. Sang paus berbicara dengan makhluk itu sekitar 20 menit, tapi suara-suaranya itu tidak terdengar. Loris tidak merasakan apa-apa, tetapi mereka berbicara, memberi isyarat selama 20 menit. Setelah berbicara dengan paus selama 20 menit, makhluk itu berbalik dan kembali ke kapalnya. Dan kapalnya saat pergi tidak mengeluarkan suara sama sekali. Meskipun Loris dapat mendengar suara paus, percakapan itu bersifat telepati. Di akhir pertemuan di Kastel Gandolfo, paus berbicara kepada salah satu seorang asistennya sebagai berikut. Anak-anak Allah ada di mana-mana. Kadang-kadang kita kesulitan mengenali saudara-saudara kita sendiri. Bukan sebuah rahasia lagi bahwa Vatikan memiliki salah satu arsip sejarah terbesar di dunia dengan sekitar kurang lebih 150.000 dokumen dan membuat para ahli ufologi sangat senang dengan kemungkinan memiliki akses parsial. Tapi kita harus ingat kalau Vatikan tidak akan mengungkapkan rahasia penting tentang fenomena UFO. Tapi setidaknya untuk saat ini, sejak konferensi mengomentari gagasan soal menginjili alien. Nah, bagaimana menurut kalian nih? Apakah Paus Yohanes 23 pernah melakukan kontak dengan alien? Atau sebenarnya cerita ini hanya sebuah karangan saja? Dan apakah Vatikan menyimpan banyak rahasia tentang keberadaan UFO dan alien? Dan akankah agama mulai terbuka tentang keberadaan alien? Tuliskan ya pendapat kalian di kolom komentar. Oke, buat kalian yang mempunyai pengalaman bertemu UFO atau alien atau bahkan pernah diculik oleh alien, jangan sungkan-sungkan ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar atau dapat kirimkan DM kalian di Instagram gue di @s_g_k_69. Sampai jumpa di video-video gua selanjutnya. Salam makhluk bumi. Remember, you are not alone. We are legion. We are many. We do not forget. Respect us.